Assalamualaikum, hai. Hari ini aku akan mengajarkan tentang sumber energi terbarukan. Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. C. Energi terbarukan. Belajar lebih lanjut energi terbarukan. Pada materi sebelumnya, kita sudah mengenal tentang energi fosil yang dapat habis. Butuh waktu yang sangat lama agar bahan bakar ini terbentuk kembali. Namun, saat ini, bahan bakar fosil sangat dibutuhkan dalam keseharian manusia. Oleh karena, perlu bahan bakar pengganti agar bahan bakar fosil tidak cepat habis. Tahukah kalian, bahan bakar pengganti apakah itu? Kita bisa menyebutnya dengan energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang digunakan sebagai energi fosil yang berasal dari alam dan tidak akan habis. Karena berasal dari alam, penggunaan energi dari terbarukan ramah lingkungan. Oleh karena itu, banyak negara yang membangun pembangkit listrik menggunakan sumber energi ini. Kelebihan dari energi ini yaitu gratis. Kalian tidak perlu membayar untuk mendapatkan angin, bukan? Namun, tentu saja teknologinya tetap membutuhkan biaya. Jika dimanfaatkan dengan maksimal, energi terbarukan dapat mengganti ketergantungan jika kita dari energi fosil. Contohnya Denmark yang dapat memanfaatkan potensi angin di daerahnya dengan maksimal. Pada tahun 2015, negara ini dilaporkan berhasil memproduksi 40% listriknya dari tenaga angin. Indonesia juga sudah mulai memanfaatkan potensi angin dengan mendirikan pembangkit listrik tenaga bayu PLTB yang pertama di daerah Simas, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dan selanjutnya, Indonesia membangun pembangkit listrik bertenaga angin dengan kapasitas yang lebih besar di daerah Sidrap, Sulawesi. Namun, sayangnya, jika tidak semua daerah bisa memiliki PLTB dikarenakan bergantung pada angin di daerah tersebut. Pemanfaatan energi terbarukan sangat bergantung pada kondisi alam suatu wilayah. Selain angin, terdapat beberapa sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik. Sumber energi terbarukan. Sinar matahari, pemanfaatannya merupakan sumber energi cahaya terbesar di dunia dan dapat dijadikan sumber energi listrik dengan bantuan alat panel surya. Air dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik dengan memasangkan kincir air yang berarus deras sehingga dapat memutarkan generator yang menghasilkan arus listrik. Biogas dihasilkan dari limbah rumah tangga, kotoran manusia, kotoran hewan, dan limbah organik lainnya. Biogas dapat menjadi pengganti gas LPG. Energi panas yang dihasilkan dari biogas juga dapat menghasilkan arus listrik dengan bantuan generator. Biodiesel berasal dari limbah tumbuhan. Bahan bakar ini dapat digunakan sebagai pengganti minyak bumi dan menjadi sumber energi untuk transportasi, industri, dan pembangkit listrik. Energi gelombang laut. Selain membantu para nelayan bekerja, gelombang laut atau ombak dapat dijadikan sebagai energi pembangkit listrik sama seperti arus air. Gelombang laut saat terjadi pasang surut dapat dimanfaatkan gerakkan turbin. Panas bumi di beberapa wilayah memiliki titik-titik yang untuk menjadi sumber panas bumi. Untuk menuju sumber energinya, perlu dibuat sumur yang cukup dalam. Kemudian energi panas ini dialirkan melalui pipa dan menggerakkan turbin sehingga menghasilkan arus listrik. Sumber energi ini dapat menggantikan batu bara di PLTU. Kosakata baru, limbah adalah bahan sisa proses produksi.